Rasulullah menyampaikan kepada beliau yang sahib ru'yah ini, ya Taifur, wahai Taifur, ati' Habib Rizik, taatlah kepada Habib Rizik, patuhlah kepada Habib Rizik. Fa inna kalamahu kalami, kata Nabi, karena perkataan Habib Rizik adalah perkataan. Wa amruhu amri, dan perintah Habib Rizik, instruksi Habib Rizik, komando Habib Rizik, ini adalah komandoku, ini adalah perintahku, kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan. Saya langsung dari beliau, guru kami, sahabat kami. Ya, wis kan. Kiai Taifur Purworejo, sing wingi derek pidato teng pondok kula hall wingi, niku ahli ketemu Kanjeng Nabi. Siji-sijine santrine Said Muhammad Mekah sing ahli kepethuk Kanjeng Nabi ki agak. Tadi duduk ketemu Kanjeng Nabi. Wangel ketemu Kanjeng Nabi. Jenengan kula wani kula dereng nate terus terang mawon. Kula ketoke kok seradi lamat-lamat nate mbah iku lamat-lamat tuh tenan apa ora pokoke. Nek aku jujur ae gung tahu. Lah iku kita saya akan menampilkan video-video bagaimana kesaksian daripada Kiai Nasruddin yang mengatakan bahwa perintah Habib Rizik adalah perintah Rasulullah SAW dan perkataan Habib Rizik adalah perkataan Rasulullah SAW. Ini akan saya tampilkan di belakang. Anggaplah Presiden Pak Jokowi misalkan datang dari umroh, dari haji, berapa triliun anggarannya untuk membayar orang-orang supaya menjemput. Ketika Habib Rizik tidak berada di dalam koridor syariah dan sunnah, maka tidak patut kita ikuti dan tidak. Facebook, Instagram memboikot, memblokir siapa yang memposting Habib Rizik Syihab, tidak masalah, itu hak mereka. Tapi Facebook, Instagram tidak bisa memblokir, bahkan menumbangkan akun-akun mereka yang hadir ke bandara. Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Semoga Anda diberikan kesentosaan, keleluasaan dan kemakmuran lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih Anda telah mensubscribe, artinya mengikuti channel ini dengan baik dan istiqamah. Insyaallah kita bersama-sama akan membangun dakwah ini, akan sama-sama menyampaikan yang hak dan menentang yang batil apapun risikonya, dan sampai kapanpun insyaallah doakan semoga kita bisa istiqamah, terutama Al-Fakir yang masih tidak seberapa berusia ini, artinya masih muda, di mana pada masa-masa seperti Al-Fakir mudah terombang-ambing dan masih belum kuat secara keimanan, kecuali mendapatkan doa daripada Anda semuanya, terutama doa daripada guru dan orang tua kami. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya ingin menghilangkan syak wa sangka
atau adanya desas-desus dan adanya fitnah yang beredar, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita mendengar dengan telinga saya sendiri dari seorang sahabat saya sendiri, berikut juga termasuk guru saya sendiri. Beliau adalah Lora Kiai Haji Nasiruddin. Beliau darah Madura seperti kami, mendapatkan informasi dari Habib Zainal Abidin Sumeneb. Habib Zainal Abidin itu dari Lora Syahnun, putra daripada Kiai Thoifur Mawardi, Jawa Tengah. Ya, sekali lagi Kiai Thoifur Mawardi, Jawa Tengah, bukan Kiai Thoifur Ali Wafa. Kalau ada yang mengatakan Kiai Thoifur Ali Wafa, ini tidak benar adanya, dan ini sudah diklarifikasi oleh semua pihak. Baik, apa yang menjadi tren di kalangan kami umat Islam, bahwa suatu ketika Kiai Thoifur Mawardi, beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, dan di dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan kepada beliau yang sahib ru'yah ini, "Ya Thoifur, wahai Thoifur, ati Habib Rizik, taatlah kepada Habib Rizik, patuhlah kepada Habib Rizik. Fa inna kalamahu kalami," kata Nabi, karena perkataan Habib Rizik adalah perkataanku. Wa amrohu amri, dan perintah Habib Rizik, instruksi Habib Rizik, komando Habib Rizik, ini adalah komandoku, ini adalah perintahku, kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan. Ini bicara dari beliau. Ini yang bikin sakit. Terbincang-bincang. Iya. Beliau pernah mengatakan, ini kusuk istri Nabi anak. Ya, Thoifur, apik habaib. Apik Habib Rizik. Apik habaib, apik Habib Rizik. Dikrul khas ba'da al-'am. Ya? Ana kalamahu kalami. Ana kalamahu kalamu. Wa kalami. Wa amrahu amri. Amrahu amri. Dia bikin tambah kita. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung dari beliau, guru kami, sahabat kami, termasuk Kiai Haji Nasiruddin. Beliau dari Habib Zainal Abidin, kemudian dari Lora Syahnun. Lora Syahnun langsung dari ayahnya, yaitu Kiai Thoifur Mawardi, Jawa Tengah, Purworejo. Maka orang-orang yang tidak suka dengan hal ini semuanya, seperti orang-orang liberal, ya, Inulian, kemudian orang-orang munafikin yang lain, yang meremehkan terhadap perjuangan Habib Rizik bin Syihab, mereka menggoreng-goreng dan meminta supaya Kiai Thoifur Ali Wafa mengklarifikasi. Ya jelas, Kiai Thoifur Ali Wafa tidak mengaku, karena beliau tidak pernah bermimpi seperti itu. Kalau kita dengar dulu, ya, yang riwayat-riwayat bahwa Kiai Thoifur bermimpi, bukan ini yang saya maksud, bukan Kiai Thoifur Ali Wafa. Maka jangan minta klarifikasi kepada Kiai Thoifur Ali Wafa, tapi mintalah klarifikasi langsung kepada Kiai Thoifur Mawardi. Beliau alumni Sayyid Abuya Maliki di Makkah. Beliau termasuk orang dalam di sana, dan beliau dikenal sebagai ahli ru'ya, ahli mimpi. Sering bermimpi Rasulullah SAW. Salah satunya, contohnya misalkan dulu pernah beredar juga, beliau pernah bermimpi di masa-masa Ahok mau menjadi gubernur, bermimpi bahwa Habib Rizik menang dan Ahok kalah. Alhamdulillah kenyataannya seperti itu. Baiklah, yang saya maksud hari ini, dalam video kali ini, baiklah kita mau percaya atau tidak, itu hak Anda semuanya. Tapi pada kesempatan ini boleh saya sharing sedikit, bahwa tidak perlu ke sana, tidak perlu ada indikasi-indikasi yang tingkat tinggi semacam itu. Kita lihat bagaimana Habib Rizik bin Syihab, salah seorang tokoh yang sentral luar biasa di Indonesia. Kita lihat kemarin bagaimana kedatangannya, berjuta orang datang ke sana tanpa diundang. Anda boleh tunjukkan kepada kami, ada undangan meskipun lewat WA atau apapun, datang, ayo datang, jemput Habib. Enggak ada. Saya ini tanya langsung kepada
orang-orang di FPI. Saya langsung kepada Habib Abdullah. Saya tanya langsung kepada salah satunya, yaitu Habib-Habib yang ada. Saya tanya kepada pengurus PA212, apa ada instruksi? Nggak ada. Ada undangan? Nggak ada. Tidak ada instruksi, tidak ada undangan. Beliau Masya Allah datang luar biasa berjubel. Mulai dari bandara, full 10 kilometer. Macet total. Mereka jalan kaki untuk sampai ke bandara. Di Petamburan, di dalamnya Habib Rizik bin Syihab, itu berkilo-kilometer orang-orang umat Islam raya. Dari berbagai kalangan, tua, muda, laki, perempuan, datang bersama-sama. Masya Allah, subhanallah. Dan Anda lihat sendiri bagaimana orang-orang petugas-petugas di bandara, airport, mereka mengangkat tangannya, ahlan wa sahlan, Habib, 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 sambil bersolawat. Ada yang bertakbir. Sampai ada oknum TNI yang kabarnya hari ini juga ditangkap karena mendukung Habib Rizik. Ya Allah, itu adalah hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Enggak ada perintah, apalagi dibayar. Masya Allah, saya sendiri tidak habis pikir dengan beliau Habib Rizik bin Syihab. Bagaimana umat dengan semarak dan kompak, semangat luar biasa. Artinya saya mempunyai satu kesimpulan, bahwa untuk ke depan, untuk ke belakang ini, jangan coba-coba menyentuh ketenangan Habib Rizik bin Syihab. Kalau tidak, umat akan marah. Kalau tidak, umat sudah hilang kesabarannya. Cukup lama beliau diasingkan atau di pengasingan, ada 3,5 tahun. Tidak sebentar. Di masa itu umat sama-sama berpikir. Dan inilah cara Allah bagaimana menunjukkan yang hak kepada umat. Mengetuk hati umat, hati nurani, hati paling dalamnya umat. Sehingga Anda lihat sendiri, saya pastikan saya bayar berapapun yang Anda mau. Kalau ada sepanjang sejarah di bandara itu membludak umat, jutaan umat, sambil bersolawat, bertakbir, bertasbih. Masya Allah. Tokoh manapun nggak ada. Itu tanpa undangan. Anda bayangkan bagaimana misalkan tokoh negara, anggaplah Presiden Pak Jokowi misalkan, datang dari umroh, dari haji. Berapa triliun anggarannya untuk membayar orang-orang supaya menjemput. Dan tidak berhenti di sini. Habib Rizik bin Syihab itu disiarkan seluruh dunia. Media-media internasional menyiarkan itu semuanya. Masya Allah. Baiklah, saya ambil satu kesimpulan paling akhir, yaitu Habib Rizik bin Syihab adalah orang biasa, tapi perlu kita muliakan karena beliau adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seberapapun kita mencintai Habib Rizik, seberapapun kan kami, kita, Anda semuanya mendukung Habib Rizik, tetap di dalam koridor syariah dan sunnah. Ketika Habib Rizik tidak berada di dalam koridor syariah dan sunnah, maka tidak patut kita ikuti dan tidak patut kita apresiasi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ini adalah dasar utama. Dan kita lihat daripada Habib Rizik bin Syihab, selama ini tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Rasul, ikut, tidak masalah. TNI yang bersolawat, yang kagum kepada Habib Rizik bin Syihab, itu adalah ketukan hati nurani, tidak bisa disalahkan. Facebook, Instagram memboikot, memblokir siapa yang memposting Habib Rizik bin Syihab, tidak masalah, itu hak mereka. Tapi Facebook, Instagram tidak bisa memblokir, bahkan menumbangkan akun-akun mereka yang hadir ke bandara. Sallallahu alaihi wasallam. Maka fanatiklah karena Allah dan Rasulnya. Siapapun itu, hormatilah keturunan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu juga, jangan pilih-pilih.
Tapi ketika siapapun itu juga tidak sesuai dengan syariat dan sunnah, di luar daripada rel Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Ini prinsip. Artinya jangan sampai ada istilah, oh ini fanatik buta, fanatik tokoh. Jangan. Ini tidak pantas berada di dalam hati seorang Islam yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam hati umat Islam yang bersyahadat, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak pantas. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan Anda taat kepada makhluk siapapun itu juga, bahkan orang tua sendiri. Habib Rizik, Habib keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan fi ma'siyatil khaliq. Di dalam persoalan ketika ini mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Ini yang mungkin kita sampaikan. Saya akan menampilkan video-video bagaimana kesaksian daripada Kiai Nasruddin yang mengatakan bahwa perintah Habib Rizik adalah perintah Rasulullah SAW, dan perkataan Habib Rizik adalah perkataan Rasulullah SAW. Ini akan saya tampilkan di belakang. Dan juga saya akan menampilkan beberapa cuplikan, berapa banyak berjuta-juta umat datang. Kemudian tokoh-tokoh nasional dari lintas agama, dari lintas organisasi, lintas aliran, Masya Allah, tersentralisasi dengan seksama kepada Habib Rizik bin Syihab. Dari manapun. Inilah adalah tokoh pemimpin yang rahmatan lil alamin, mengayomi semua umat, semua masyarakat, semua lapisan, semua aliran, semua paham, diayomi. Dan sampai detik ini belum ada, kecuali mereka yang menjadi tokoh adalah tokoh yang ada di dalam kelompoknya mereka masing-masing. Dan itu pun harus keluar biaya dan dana, atau bahasa kasarnya amplop coklat. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.